Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Maulidina Nimah, NIM 12210193006 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang statistika dengan SPSS atau biasa diartikan dengan Statistical Product and Service Solution. Istilah-istilah yang sering disebut dan digunakan dalam analisis data statistik. Yang pertama yaitu penelitian dan data. Penelitian adalah aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang sesuatu hal. Sedangkan data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dalam menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Jenis-jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar, atau bagan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Yang kedua yaitu variabel. Variabel merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan peneliti dalam sebuah penelitian. Secara umum, variabel merupakan sesuatu yang beragam sehingga sifatnya dapat berubah-ubah, bermacam-macam, dan berbeda-beda. Variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel tergantung dan variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek dan objek yang dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Yang keempat yaitu analisis data. Analisis data adalah proses mengolah data atau menginterpretasikan hasil pengolahan data. Yang kelima yaitu hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Keenam yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi dapat digeneralisasi. Yang ketujuh yaitu signifikasi. Signifikan artinya meyakinkan atau berarti. Penelitian signifikan ini mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Jika tidak disignifikan berarti pada sampel tidak berlaku pada populasi atau tidak dapat digeneralisasi. Kedelapan yaitu probabilitas. Probabilitas adalah peluang munculnya kejadian. Besarnya peluang melakukan kesalahan disebut taraf signifikasi. Jadi, taraf signifikasi bisa dinyatakan dengan probabilitas atau nilainya sama. Yang kesembilan yaitu kurva. Kurva normal menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan HI. Yang ke-10 yaitu degree of freedom. Degree of freedom adalah derajat ketergantungan banyaknya observasi N dan banyaknya variabel independen. Degree of freedom ini digunakan untuk menentukan nilai kritis. Sekilas tentang SPSS. SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik. SPSS merupakan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para peneliti. SPSS ini digunakan untuk olah data statistik pada ilmu sosial. Berjalannya waktu, SPSS mengalami perkembangan dan penggunaan semakin kompleks untuk berbagai ilmu seperti ekonomi, psikologi, pertanian, teknologi, industri, dan pendidikan. Program SPSS dibuat pada tahun 1968 oleh mahasiswa Stanford University. Saat itu dioperasikan pada komputer mainframe. Langkah-langkah pengolahan data SPSS sangatlah praktis. Setelah data diinput pada SPSS data editor, kemudian kita mencari alat analisis yang diperlukan dan memasukkan variabel dan lain-lain.
Kemudian kita klik OK. Setelah itu proses olah data dilakukan dengan sangat cepat, singkat, akurat, cermat, handal, dan muncullah output data. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq